Yang lalu kita sudah bicara mengenai Tableau untuk model logik dasar, model logik K. Dan kita tahu model logik K itu bisa di extend. Ya. Kalau di extend itu model logiknya lebih kuat apa lebih lemah? Lebih strong atau lebih weak? Kalau di extend. Halo? Gimana kalau suatu model logik di extend itu menjadi lebih kuat apa lebih lemah? Lebih kuat ya, Pak? Lebih kuat, ya. Sama seperti waktu Anda program Java itu, suatu kelas mengextend kelas lain. Nah, kelas yang di extend ini kan bertambah metodenya, bertambah instance variabelnya, misalnya jadi bertambah atributnya. Nah, kelas ini kan menjadi lebih strong sebenarnya karena lebih banyak atributnya. Ya. Secara populasi, jadi kelas yang lebih spesifik itu yang lebih banyak atributnya itu lebih banyak populasinya apa lebih sedikit? Halo? Misalnya kelas A mengextend kelas B. Jadi kelas A itu banding sama kelas B lebih banyak atributnya. Ya. Ada tambahan metode, ada tambahan variabel gitu ya. Secara populasi mana lebih besar populasinya, yang kelas A apa kelas B? Setelah A mengextend B. Populasi A lebih kecil, Pak. Lebih kecil populasinya ya, tapi atributnya lebih banyak. Ya, jadi A mengextend B, ya A-nya itu lebih spesifik, lebih kecil populasinya karena yang memenuhi syarat kan lebih sedikit. Ya, itu. Misalnya mahasiswa Fasilkom ya extend kelas mahasiswa, misalnya mahasiswa lebih sedikit, ya tapi lebih bertambah propertiesnya, lebih tambah atributnya. Dan sini model logic yang normal ini mengextend yang model logic K. Jadi ada tambahan, apa sih tambahannya apa? Ada extend di sini, kalau setelah ini logic ini extend, jadi kelas yang extend ini lebih kuat, lebih strong daripada yang di extend. Jadi yang bertambah itu apa? Kalau tadi kelas itu tambah metodenya, bertambah variabelnya misalnya, jadi bertambah atributnya. Kalau sini kita mengextend suatu model logic yang sudah ada, itu apanya yang ditambah? Apa yang bertambah? Makin banyak apanya yang memenuhi? Makin banyak apa? Tolong dijawab, direspons. Salah tidak apa-apa, saya ingin supaya Anda bisa berinteraksi. Menurut pemikiran Anda apa? Jadi ini dibilang tabular rules for the basic model logic K can be extended. Ya, ini bisa kita extend ya menjadi ada nomor sistem, jadi yang menjadi sistem yang lebih kuat, di extend. Ditambah aturannya, ditambah teoremanya, ditambah sifatnya. Ini makin banyak teorema, makin strong. Tapi rumus-rumus yang secara populasi yaitu kalau dia dari segi objek itu ya lebih sedikit, lebih banyak persyaratannya, lebih strong. Jadi sistem yang extended ini akan lebih banyak teorema yang dipenuhi. Lebih
lebih kuat, banyak rule-nya, ada tambahan rule-nya. Nah, kemarin kita di Ontology K ini saya ingat kembali aturan-aturannya yang ada di tablonya kan ini. Nih. Ya, ini aturannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu yang klasik ya, ini yang model logika biasa, yaitu mengenai implications atau negasi implications, or negasi or, and negasi and, ya. Kemudian if and only if, dan negasinya, kemudian ini negasi dari negasi. Ya. Ini adalah aturan, ada 9 ini aturan-aturan yang berlaku untuk yang kita bicarakan waktu dulu itu yang logika yang klasik biasa. Nah, untuk tambahan model logik ada tambahan ini mengenai box sama diamond. Ada tambah 4 aturan ini. Di sini dari negasi dari box bisa menjadi diamond, negasi jadi boxnya jadi diamond. Kemudian negasi dari diamond jadi box, negasi. Nah, di sini ini dunianya sama ya, ada I-nya, dunianya sama. Nah, yang mengubah dunia itu adalah box sendiri. Kalau tadi kan negasi box, negasi diamond. Kalau box sendiri, diamond sendiri itu menyangkut perubahan dunia, karena pengertian box sama diamond itu kan mengingat itu ada pengertian dunia mana yang bisa diakses dari dunia yang sekarang dan seterusnya. Jadi kalau saya tahu di sini box A, I, berarti diketahui box A itu true di dunia I. Masih ingat kalau dia true, box itu true di dunia I, berarti semua dunia yang bisa diakses di I, A-nya itu true. Ya. Jadi kalau ada tambahan persyaratan, ada tambahan informasi bahwa dari dunia I saya bisa mengakses J, jadi IRJ, berarti saya bisa simpulkan bahwa A ini true di dunia J. Ya. Jadi kombinasi dua note ini bahwa box A, I, jadi box A true di dunia I, dan diketahui IRJ, jadi dunia I bisa mengakses dunia J, maka kita bisa menambahkan note baru bahwa A itu true dari dunia J. Ini juga yang diamond. Jadi di sini Anda lihat kalau box bersama-sama dengan IRJ ini menghasilkan suatu node di mana A-nya true dunia J. Jadi IRJ-nya itu dikonsumsi ya, dihabisin, diambil sehingga jadi I menjadi J. Kalau diamond itu kan mengatakan dia mesti akses dunia lain. Jadi diamond ini bisa melahirkan adanya informasi IRJ ini. Kalau saya tahu diamond A true di dunia I, berarti kan at least ada satu dunia lain. Ya, jadi I pasti ada mengakses dunia lain J, di mana A itu true di dunia tersebut. Ya. Jadi ini dua hal ini yang ada di sini berbanding terbalik ya. Jadi kalau di sini IRJ-nya itu diambil, ya, sehingga I berubah jadi J. Di sini I berubah jadi J dan bahwa I bisa akses J. Ya, jadi ini menghasilkan IRJ. Kalau yang ini mengambil IRJ. Jadi Anda di sini bahwa supaya rumus yang box A, I ini bisa dipakai, mesti ada IRJ-nya. Nah, IRJ-nya dapat dari mana? Dapat dari diamond. Nah, diamond bisa menghasilkan IRJ. Nah, IRJ ini bisa dipakai nanti oleh node yang ada box-nya. Jadi ini ada 13 rule untuk model logic K yang dasar itu ya. Kembali lagi ini ada 9 aturan untuk yang model logic klasik itu, tambah 4 ini untuk yang box sama diamond. Ya. Nah, sekarang kalau kita extend ini, mau extend menjadi normal homogen yang lain, ditambah, nah, apa tambahannya itu tadi lihat ya kan, suatu model Krike beda-bedanya di mana? Kan beda-bedanya di susunan dunianya itu ya, di relasi R-nya itu yang bisa kita tambahkan. Misalnya oke, R-nya
simetrik atau R-nya refleksif, apa R-nya transitif atau R-nya kemana, apalagi selain itu yang ada Euclidean, terus ada extendable dan seterusnya. Nah, ini penambahan sifat terhadap R itu yang bisa menambah kemungkinan untuk menerapkan box sama diamond tadi itu ya. Jadi penambahan rule atau extension terhadap model logic K itu adalah penambahan sifat pada R. Karena itu model kripto kan cuma sifatnya kan ada 3, yaitu set of W, kemudian ada R, yaitu relasi sama labeling. Jadi R-nya ini yang bisa kita otak-atik, bisa kita tambahkan. Penambah sifat dari R-nya itu sendiri, relasinya. Nah, relasi ini yang nanti berpengaruh pada box, ya kan? Ya, boxnya kan memerlukan adanya relasi R. Tadi ini aturan ini yang perlu Anda sekali lagi saya tekankan. Ini aturan ini yang tadi gimana caranya ini supaya saya bisa gambar. Oke, jadi ini ya yang sangat penting tuh ini Anda pahami betul ini. Jadi suatu rumus box ini akan bisa dipakai harus ada IRJ-nya. Jadi kalau ada relasi R ini berarti dia akan membantu untuk bisa nanti menerapkan pada rumus yang ada box-nya. Jadi kalau ada penambah informasi mengenai R, nah informasi ini bisa dipakai untuk kita lakukan penerapan pada suatu box ini. Dan ini nanti hasilkan rumus A, J. Nah kalau nanti ketemu negasi A kan lalu bisa menutup cabang dari tablo itu kan yang mau kita cari. Ya, jadi adanya penambahan informasi mengenai R itu nanti bisa dipakai untuk penerapan pada node yang menyangkut box. Nah, kita lihat tuh berbagai sifat dari R yang bisa kita terapkan. Nanti dikasih notasi ini, seperti waktu Anda belajar di matematika diskrit. Ini ada sifat diberi nama rho, ini huruf Yunani rho. Gimana tulisannya? Ya ini adalah rho. Ini adalah sigma kecil. Nah, ini tentu saja Anda tahu ini Anda tahu. Kemudian ini apa sebutannya yang ini? Ya, N ini. Eta. Jadi relasi dikatakan punya sifat rho, berarti dia itu rho R, itu ya refleksif. Jadi ini refleksif. Sigma S, ya diingat ini S simetrik. Tau tadi T transitif. Kemudian ini eta ini berarti relasinya itu extendable. Relasi yang bisa di-extend. Ya. Jadi kalau ketahui R itu refleksif, berarti saya selalu bisa memunculkan IRI. Kalau saya udah punya dunia I,
Karena dia refleksif berarti juga IRI. Jadi jadi selalu kita bisa munculkan kalau di atas ada muncul dunia 2, berarti saya segera bisa katakan 2R2 karena dia refleksif. Ya. Dan juga yang simetrik kalau diketahui IRJ, maka selalu bisa ditambahkan JRI karena sifatnya simetrik. Jadi kalau IRJ berarti jadi ya I berhubungan dengan J berhubungan dengan I, jadi bolak-balik ya, refleks simetrik. Jadi bisa langsung gitu. Misalnya diketahui kalau ternyata ada di atas diketahui 2R4, maka bisa segera kita kasih tahu bahwa 4R2 juga berlaku, ya, simetrik begitu. Untuk transitif, kalau tahu IRJ dan JRK, maka bisa disebutkan IRK. Ya, misalnya kita ada satu IR2, terus berikutnya diketahui ada 2R5, maka bisa kita simpulkan 1R5 ini transitif. Kalau extendable itu bisa ditambah saja karena di extend berarti kalau di atasnya diketahui ada dunia I, maka segera kita katakan IR yang lain ya bisa extend gitu. Bisa ditambahkan dunia berikutnya yang berbeda. Oke. Coba kita coba lihat ini peranan dari struktur relasi ini yang bisa membuka proses pembentukan tableau. Yang tableau yang tadinya sudah stuck, nggak bisa terus, bisa lanjut lagi kalau ada penambah informasi mengenai R. Ya. Aduh, ini mana ganti? Oke. Ya, jadi contohnya tadi rule untuk raw, yaitu yang refleksif itu berarti bahwa jika ada I, ini integer, ini dunia ya, jadi ada huruf I pada tableau, maka kita bisa mengeluarkan IRI, bisa menambahkan IRI, dan dia refleksif soalnya. Berarti tadi kan kita selalu mulai dari dunia 0, berarti selalu berlaku 0R0 ya, seperti itu. Dan juga untuk yang eta tadi ya selalu bisa, tapi eta mesti hati-hati karena eta itu jika di extendable bisa lalu tablonya tidak berhenti karena kan selalu bisa lanjut ke yang dunia berikutnya. Nah itu nanti kita lihat akan bisa menimbulkan infinite tableau. Jadi ini perlu hati-hati langkahnya untuk bisa melihat kalau dia memang tidak berhenti ya tablonya tidak yang kita inginkan ya, tabloid harus finite berhenti supaya bisa kita tutup gitu kan tujuannya itu. Jadi kembali ke model secara umum ya, model Kripke di mana setiap modelnya itu kan terdiri dari 3 komponen, yaitu set of world, kemudian ada R yaitu relasi tadi itu yang kita bisa nanti kasih berbagai sifat. Ya, kemudian labeling function yaitu yang melabel posisi apa saja yang true di dunia tertentu, ya itu kan kasih label gitu. Jadi kalau R-nya kita katakan memiliki kondisi raw, ya tadi refleksif, maka modelnya itu menjadi katakan sebagai raw model. Ya, jadi model Kripke yang di mana R-nya bersifat refleksif dikatakan ada suatu model raw, ya, raw model. Kalau dia memenuhi sigma maka dikatakan sigma model dan seterusnya. Nah, adanya penamaan sifat ini itu mengextend tadi K tadi kan model logik kita itu yang basic itu K model logik K, maka kalau ada penambahan sifat R-nya adalah refleksif maka menjadi K raw. Jadi ditambah huruf tambahan di belakangnya mengatakan si K itu di-extend dengan raw. Berarti semua R yang berlaku di model ini bersifat refleksif. Nah,
entailment-nya juga nanti lalu berlaku bahwa entailment-nya itu berlaku berdasarkan model K-row ini. Ya, jadi ada tambah sifat row-nya. Nah, ini berlaku juga demikian untuk yang sigma tau maupun eta. Nah, kalau karena suatu relasi kan bisa aja refleksif dan simetrik, misalnya ya dikombinasikan. Misalnya di sini K selain dia refleksif juga tau, juga transitif, maka menjadi K rho tau. Jadi lebih spesifik lagi ya, lebih kuat lagi, lebih strong lagi ya. Bisa tambah seperti. Jadi ini kombinasinya bisa seperti itu. Nah, ini yang tadi kan kita sempat sebutkan di depan dulu, itu ada model logik yang disebut dengan T, ada D, ada B, S4, S5. Ini sebenarnya adalah extension dari K dasar. Jadi kalau K di-extend dengan R yang rho refleksif, maka dia sebenarnya menjadi yang tadi yang disebut dengan sistem T. Sistem D itu yang K dengan extendable eta, K yang rho dan sigma, jadi dia simetrik dan refleksif, itu menjadi X4. Yang B, kemudian K sigma tau itu X4, dan yang tiga-tiganya berlaku sigma tau rho sigma tau itu menjadi yang disebut S5. Sistemnya itu equivalent sistemnya. Ada tambahan sifat dari R-nya. Contoh ini, sebentar ini kita kecilin dikit. Misalnya mau kita buktikan sigma P imply P. Kemarin kalau cuma K saja tanpa adanya rho, ini kan sekarang kita ada tambahan sifat rho di sini bahwa sistemnya refleksif. Kita sudah tunjukkan kemarin bahwa tanpa rho ini rumus sigma P imply P itu tidak true secara umum di dunia K, di model logik K. Ya. Contohnya ini ya, coba kita buktikan ini. Jadi ini kan merupakan tautologi, jadi mulai kita buktikan dia valid, jadi tidak ada hipotesis di sini. Ya, di sebelah kiri ini kosong ya, ini kan kosong, tidak ada hipotesis. Ini kita buktikan ini. Jadi ya mulai dengan notnya kan negasi dari konklusi, jadi mulai dengan negasi dari konklusi, start dengan unian 0. Jadi ini adalah inisialis kita cuma ada satu not. Nggak ada hipotesisnya kan, sebelah sini kosong. Negasi konklusi itu mulai dari situ. Oke. Nah, ini nggak bisa dibuktikan kalau tidak ada tambahan bahwa dia ini adalah refleksif. Nah, terbukti di K biasa. Nah, jadi kalau Anda lihat ini, Anda bisa coba buktikan itu di K biasa tanpa ada informasi bahwa R-nya itu refleksif. P imply P ini tidak terbukti. Nah, sekarang dengan K rho, berarti R-nya itu refleksif, tambahan, maka kita mulai dengan dunia 0, maka segera saya bisa tambahkan ini, R non R. Ya, ini karena rho, refleksifnya itu. Ya. Lalu ini negasi dari implication, ini kita terapkan rule-nya tadi, salah satunya itu adalah ini, ya kan, negasi dari A imply B dunia 0, ini kan menghasilkan A dan negasi B. Ini dia. Jadi ini A-nya itu adalah B, ini masih di dunia 0. Dunia 0. Nah, ini nomor I-nya. Ini.
Jadi ini menghasilkan ini dan ini. Oke. Jadi kalau cuma itu saja tadi ini kita stuck di sini. Nah, bagaimana saya bisa menghadirkan P ini? Itu karena tadi karena row kita punya ini. Nah, ini bersama-sama ini box P 0 terus R0 R ini menghasilkan bahwa P itu true di dunia 0. Tadi kan ada aturan, masih ingat tadi di depan situ, kalau box P true di dunia I dan IRJ kan lalu nanti disebutkan bahwa P itu true di dunia J. Nah, ya kan dia masih ingat box itu kalau dia true dunia I, maka semua dunia bisa dicapai dari I, itu P-nya true di situ. Nah, sekarang kita katakan I bisa mencapai J, berarti P true di dunia J. Jadi sebenarnya itu. Jadi sekarang ini tadi kita sudah punya ini box P dunia 0 dan 0 R0 berarti di dunia 0 itu P true. Nah, lalu ketemu ini cross. Jadi terbukti. Ya. Jadi box P imply P itu adalah suatu rumus yang valid untuk model logic K-row. Ya. Karena R-nya itu refleksif. Maka dulu masih ingat waktu kita pertama-tama ngomong mengenai game model logic itu kita kan waktu coba yang box P imply P. Diberikan suatu sitting arrangement, ada yang tidak bisa lihat di sendiri, maka di situ box P imply P tidak valid. Tapi sitting arrangement yang mempunyai sifat bahwa setiap pemain bisa melihat di sendiri, itu box P imply P itu true. Ya, dengan kata lain sebenarnya berlaku refleksif tadi itu. Ya, refleksif kan setiap dunia bisa melihat di sendiri, bisa mencapai, bisa mengakses diri sendiri. Ya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ya, jadi tadi baris terakhir tadi ini P,0 diperoleh dari kombinasi rule box P0 sama 0R0. Ya, tadi ada aturan yang kita lihat tadi. Jadi ini melihatkan bahwa K-row itu lebih kuat daripada K. Rumus box P imply P tadi yang tidak valid di K, kan valid di K-row. Ya, jadi contohnya ini yang satu rumusnya box P imply P ini. Ya, jadi ada lebih banyak tautologi, lebih banyak rumus yang valid yang ada di K-row. Lebih banyak rumusnya. Lebih banyak, kalau dilihat dari kelas itu lebih banyak atributnya, lebih banyak hal yang berlaku di situ. Lebih strong. Jadi K-row itu lebih strong daripada K. Jadi katakan K-row itu adalah suatu proper extension dari K. Yaitu ada tambahan rumus yang tidak valid di K, tapi sekarang valid di K-row. Contohnya box P imply P ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Jadi perhatikan ya, beberapa istilah yang saya sebutkan tadi berulang-ulang itu harus Anda paham betul ya, tadi ya, mengenai bahwa K-row itu lebih kuat daripada K, atau dikatakan K-row itu adalah suatu extension dari K. Berarti ada formula yang tadinya tidak valid di K, sekarang valid di K-row. Contoh lain ini mau dibuktikan bahwa P imply box diamond P. Nah, sekali lagi ini kalau di K saja itu tidak berlaku, tidak terbukti ini. Tapi sekarang kita tambah sigma ini ya. Ini sigma ini. Tadi kan rho, sekarang sigma. Jadi R-nya itu simetrik. Nah, coba kita lakukan ini, buktikan.
Ini. Jadi ini lagi kayak tadi, ini nggak ada hipotesisnya, langsung conclusion. Jadi saya tulis saja di sini ya angka-angkanya supaya bisa lebih aktif. Saya tulis saja ini. Oke, jadi inisialisnya apa nih? Jadi kita punya rumus yang mau kita buktikan adalah P imply box P. Nanti mulai dengan negasi dari ini, konklusinya di dunia 0. Jadi ini inisialisnya itu ini. Start dari situ. Nah, ini kan rumus P imply ini biasa ini ya, implication panah, jadi kita bisa terapkan rule-nya. Bagaimana rule-nya A imply B itu, masih ingat kita punya rule seperti ini. Negasi dari A dari imply B di dunia I bisa menghasilkan apa ini? A dan negasi B ya, di dunia I. Jadi kita terapkan di sini. Ini berarti kita biskan A-nya P. Jadi ini masih saya nggak pakai panah di bawahnya, kita buang sederhana. Dia 0. Ini. Lalu negasi dari B, B-nya itu jadi negasi box diamond P punya 0. Oke, jadi ini sudah saya terapkan. Memastikan 2 di bawah ini. Ya ini sudah nggak bisa diapa-apain, P,0 ini. Sekarang ini tinggal ini yang dia katakan. Ini negasi dari box. Yang tadi ada aturan negasi dari box bisa berubah jadi diamond negasi. Ya, jadi ini bisa berubah jadi kalau diterapkan ini jadi diamond negasi ya, karena box masuk sini negasi dari box menjadi diamond negasi, lalu ini teruskan saja yang tadi sini. Di ini menerapkan ini sudah. Nah, sekarang kita udah punya rumus yang ada diamond-nya. Tadi diamond bisa menghasilkan sesuatu. Ya, tadi masih ingat ada aturan sini yang diamond A, I, apa hasilnya? Ingat tadi? Karena tahu di dunia I diamond A true, maka kita tahu I akan mengakses suatu dunia lain J, di mana J itu A-nya true. Begitu kan? Artinya diamond itu kan begitu, bahwa at least ada satu dunia lain, yaitu J ini, di mana A-nya true. Jadi saya bisa menghasilkan suatu IRJ di sini. Jadi sekarang saya akan terapkan ini, berarti ini akan menghasilkan, karena yang di 0 tadi ini berarti akan 0 R1, pokoknya beda ya, 0 kita ambil 1, ada satunya J1, di mana di apa ini si A-nya ini sini adalah si negasi diamond P ini, di mana berlaku 1 di dunia 1 ya, 0 RJ-nya. Ya, jadi ya, ini itu dihasilkan oleh ini. Oke, ini paham ini semua? Ya, sampai di situ. Pak, maaf saya masih nggak nangkep kenapa bisa ada diamond negasi diamond P. Ini karena tadi ini hasil dari menerapkan ini. Tadi ini menghasilkan ini. Jadi saya menerapkan negasi box.
Tadi ada aturan kan tadi sebelum dia di depan tadi itu negasi box A. I nanti menghasilkan kalau boxnya masuk sini jadi diamond. Ya kan negasi box itu menjadi diamond negasi. Oh, Ini oke, aturannya. oke. Jadi ini negasi diamond ini negasi box menjadi diamond negasi ini. Hasilnya ini. Ini tetap ini ya, ini diamond P tetap. Ini yang negasi box menjadi diamond negasi. Oke, Oke? Pak. Ya, yang Makasih, keluar Pak. ini. Ya. Lalu dari diamond negasi ini menghasilkan di bawah pakai aturan yang tadi ini. Ya, dia masukkan 0R1 karena kita lihat dunia ini 0R1 di mana satunya itu adalah J tadi. Ini bisa aja pilih 2 itu tapi asal beda 0, tapi ini supaya berurut kita pilih 0, pilih 1 nanti supaya secara sistematis. Pokoknya dunianya beda ya, jadi 0 jadi 1. Ya. Oke, sampai di sini terus apa langkah berikutnya yang bisa kita lakukan? Yang belum diterapkan sini kan tinggal ini yang satu-satunya ini bagaimana saya bisa menerapkan ini. Nah, ini sekarang lagi Anda lihat ada diamond negasi diamond. Nah, negasi diamond jadi apa tadi Fasa? Bisa jadi apa negasi diamond? Kayak aturan tadi ini kan ada negasi box. Nah, tadi juga kita punya rule negasi diamond A. Punya I itu bisa menghasilkan apa? Negasi diamond kan jadi box negasi. Ya pokoknya kalau negasi ketemu diamond jadi box negasi. Kalau negasi ketemu box jadi diamond negasi. Dia membalikkan box jadi diamond dan jadi box ya. Jadi sini Anda lihat ya kita sudah terapkan semua dengan satu ini yang mau kita terapkan. Jadi ini berubah jadi apa? Ini kan tinggal jadi apa? Ya, negasi diamond jadi box negasi T1. Ya. Lalu aturan yang belum terapkan dengan box ini. Tapi ini perlu ada satu. Jadi kita perlu tahu si satu ini asli dunia mana. Karena kalau box itu kan supaya dia bisa nih lihat tuh tadi mana ada aturan yang mengenai box itu supaya box itu bisa berlaku kan misalnya box A di dunia I dia kan harus ketemu IRJ gitu kan. Lalu bisa menghasilkan A true di dunia J. Ya kan? Kalau saya tahu si box A ini true dunia I dan I bisa mengakses dunia J, maka saya bisa sebutkan si A ini true dunia J. Jadi si box ini supaya bisa diterapkan butuh temennya IRJ ya. Di dunia I IRJ. Nah, sini kita punya box sesuatu satu. Jadi kita perlu ada R yang satu R sesuatu. Tapi kita sini cuma punya 0R1. Apakah kita punya 1R0? Iya, karena kita sekarang ada di K sigma. Karena sekali saya punya 0R1, saya bisa tambahkan sini 1R0. Karena sigma itu simetrik. Ini karena jadi ada 0R1, saya tambahkan 1R0. Nah, ini jadi klop kan ini ada box negasi P1, sekarang ada 1R0, jadi kita bisa terapkan nih aturan box ini. Jadi menghasilkan apa ini? 2 ini. Menghasilkan negasi P1. Karena ini kan di 1, ini 1R0. Ya, T1, 1, jadi ini 0. Ya, ini 1R0, jadi bisa menghasilkan negasi 0. Nah, apa nih lihat ini? Tadi kita punya P0, sekarang punya not P0. Wah, udah tutup ini ketemu. Jadi si P tadi yang dari tadi nunggu temennya ini lawannya mana yang negasi P. Dia harus dunia 0. Ini ketemu sekarang di dunia 0 ini. Kalau ada menemukan negasi P di dunia 1 itu nggak bisa. Ini dunia 0. Jadi udah klop ini ya. Ketemu sama ini, tutup. Jadi sudah ini
buktinya sudah, tablonya closed. Oke, tolong lihatin lagi apakah ada yang belum jelas langkahnya. Jadi tanpa adanya row ini, di mana saya bisa menambahkan 1 R0, ini nggak terbukti. Ya, jadi pembuktian ini bisa selesai karena adanya sigma ini, adanya simetrik ini, yaitu kita bisa menambahkan 1 R0 karena kita udah dikasih tahu 0 R1. Ya. Tanpa itu nggak terbukti. Jadi ini kita terbukti. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau sekarang saya akan draw hapus ini ya, drawingnya ya. Coret-coretan saya akan saya hapus. Dengan ini. Jadi tadi pembuktian saya sudah saya jalankan tadi ya. Langkah-langkahnya sudah saya jelaskan sampai ini. Nah, sekali lagi rumus tadi ini tidak valid di dunia K saja, di logik K saja, tapi dengan ada tambahan sigma simetrik tadi itu menjadi terbukti. Jadi berarti membuktikan bahwa K sigma itu K sigma ini lebih strong daripada K, extension dari K. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Untuk aturan kayak misalnya di sini kan ada 0R1, itu ditambahin aja sesuai dengan kita, karena kita pengen apply rule-nya, berarti bisa ditambahin gitu aja, Pak. Yang 0R1? Ya. Enggak, 0R1 itu berasal dari penerapan ini. Tadi ini, coba saya mesti. Oh iya itu ini tadi rule yang keempat ya. Diamond tadi ini diamondnya menghasilkan OR1. Jadi OR1 itu nggak kita tambahkan, memang dihasilkan dari penerapan diamond. Karena menurut dunia 0 mungkin ada rule diamond negasi P, berarti ada ditambahkan satu dunia, yaitu dunia 1 gitu ya Pak. Ya, karena tadi ini aturan diamondnya itu. Diamond itu kan ya yang menghasilkan 0 tadi. Jadi sebentar saya tuliskan lagi. Ini karena ya ini penting sekali, memang saya perlu dibicarakan lagi. Jadi tadi ini aturannya ini karena kita punya aturan tadi itu. Diamond A di dunia I, masih ingat diamond itu kan mengatakan ada at least satu dunia lain, ya kan? Kalau saya masih ingat waktu kita main-main yang logic game itu, kalau satu player mengatakan suatu diamond A itu true di dunia dia itu karena ada satu dunia lain yang bisa dilihat di mana A-nya true, ya kan? Dia baru dia mengatakan diamond A itu true di dunia dia karena ada dunia lain yang bisa dia lihat yang A-nya true. Nah, kalau sekarang kita kasih tahu bahwa di dunia I itu diamond A true, berarti ada dunia lain yang bisa akseli I, yaitu misalnya J, di mana A-nya true di J itu. Itu kan aturannya itu yang kita tadi. Jadi diamond A, I itu menghasilkan dua node, yaitu I, RJ dan A, J. Nah, itu yang diterapkan tadi ini. Jadi ini aturannya. Diamond di mana A-nya adalah ini A-nya. Diamond A. Ini A-nya, I-nya adalah 0. Hasilnya adalah 0 RJ. Nah, J-nya kita pilih yang beda sama 0, yaitu 1 ya ini. Lalu A, J-nya apa? A-nya kan ini negasi diamond ini. 1, ya J-nya ini dia. Oke, jadi ini dihasilkan dari ini. Lalu ditambahkannya itu 1 R0 ini tambahkan. Nah, ini tambahannya karena sifat sigma tadi ini.
Ya. Jadi yang 0R1 itu bukan ditambahkan, itu hasil dari penerapan rule ini. Yang ditambahkan itu yang 1R0-nya. Karena simetrik tadi ini. Makasih, Pak. Oke, Ratu ya. Nah, itu yang nanti yang membantu kita untuk bisa menghasilkan negasi P0 ini. Ya, jadi ini bersama-sama nanti dengan box menghasilkan negasi P di 0. Nah, ini lalu ini yang tadi bisa kontradiksi dengan T ini yang kita bisa tutup karena P0 sama not P0. Oke. Oke, coba ya, kita buktikan ini. Ini sekarang ada rho dan ada tau. Udah ada yang coba gimana? Jadi ini lebih strong dari yang tadi ya. Ini ada rho dan ada tau, berarti ya sigma dan juga transitif. Tanpa itu ini nggak bisa terbukti. Ini diamond P imply box diamond P. Kita buktikan ini. Ada yang udah mencobanya? Ya, coba kita kerjakan bersama ini. Ya, Anda yang ngomong, saya yang tulis ya. Itu dikerjakan ini. Saya kembali ke aturan-aturan tadi ini ya mengenai diamond sama sigma ya. Yang tadi ini kita jangan lupa ini aturannya yang misalnya kasih nomor, tapi ya supaya Anda ingat saja. Kurang lebih saya sudah hafal, kamu sudah hafal juga ya. Ini tadi ini aturan yang tadi yang diamond A bisa menghasilkan IRJ, lalu box A ketemu IRJ biasa menghasilkan AJ, negasi diamond menjadi box negasi box menjadi diamond negasi. Ya, tambah aturan-aturan tadi ada 9 yang menyangkut logika klasik. Jadi itu aturan-aturan. Coba kita buktikan yang ini. Oke, gimana mulainya? Inisialisnya apa? Ini panjang nih, kan? Saya tulis di atas. Inisialisnya apa? Ini kan lagi-lagi ini kan nggak ada premis ya, langsung konklusi. Jadi inisialisnya adalah negasi dari konklusi, negasi dari diamond P imply box diamond P dunia 0. Itu inisialisnya, itu satu node itu. Ayo, hasilnya apa? Aturan apa ini? Aturan negasi A imply B ya. Jadi diamond P. Ya, Ahmad ngomong apa? Diamond P sama negasi box diamond P, Pak. Ya, diamond P, koma apa? 0, 0, kemudian bawahnya lagi negasi box diamond P. Iya, negasi dari box.
Oh. Jadi ini sudah kita terapkan. Hasilnya 2 ini. Oke, langkah berikutnya apa yang bisa kita terapkan? Negasi boxnya diganti mungkin, Pak. Iya, bisa. Ini kita terapkan ini. Dengan negasi box kan jadi apa? Diamond negasi ya. Diamond negasi. Diamond negasi diamond P0. Ya. Nah, sekarang Anda punya 2 formula yang mulai dengan diamond. Ya, Anda bisa pilih salah satu dulu yang mana mau diterapkan. Diamond kan apa? Gimana hasilnya? Terapin diamond. IRJ sama A, J. Ya, ini dulu ya. Ini misalnya ini. Kita mau terapkan ini dulu. Ini jadi apa ini? Jadi 0,1 0R1 0R1. Kemudian P1. P1. Iya, oke. Jadi itu hasil dari diamond P itu menghasilkan 0R1 dan P1. Lalu berikutnya ya tidak ada pilihan, kita mesti nerapin ini. Ya, yang ini jadi apa ini? Ini diamond lagi ini. Berarti sama kayak sebelumnya, cuma Apa? 0R1 sama Enggak, jadi ini R-nya 0 tapi mesti beda nih. Yang udah ada sebelumnya nggak boleh dipakai lagi. Jadi 0R2 ya, terus sama negasi diamond Diamond P di dunia 2. 2. Iya, oke. Nah, ini kelihatannya berkembang ya. Ini ada P di 1. Jadi kita mestinya urusan nanti ada negasi P1 kan selesai ini. Jadi seperti itu kan. Nah, sekarang apa lagi yang bisa diterapkan ini? Ya, saudara ini sekarang satu-satunya tinggal ini ya, terapkan ini ya. Ini kan belum diterapkan ini. Iya. Jadi apa? Jadi box negasi. Ya, jadi box negasi ini Mas ya, P 2. Nah, udah itu ya mana lagi yang bisa kita belum diterapkan kan ini. Ini box ini ada 2. Berarti perlu cari pasangan 2R sekian. Ada nggak 2R sekian? Nggak ada. Tapi kita tahu kita punya sifat sigma dan tau. Jadi coba sekarang kita keluarkan semua R yang mungkin yang dari sigma ini, sigma tau. Kalau saya terapkan sigma, apa yang saya peroleh? 2R 0, Pak. Ya, dari atas dulu ya, 0R1 berarti saya punya 1 R0, kemudian 2R0 ya, sigma, karena ini kita punya ini nggak punya ini. Coba terapkan tau, apa yang Anda peroleh? R2 dan 2R1. 1, 2R1. 1R2. Kenapa ada 1R2? Karena 1R0 dan ada 0R2. Iya, betul. Dan 2R1. Ya, karena sigma juga langsung kita bisa balik ya, 2R1. Ya, sebenarnya masih banyak, tapi yang berguna nanti tidak semua ini berguna, tapi kita bisa jadikan semua yang mungkin. Kita lihat semua kombinasi. 1 dengan 0 bolak-balik sudah ada, 2 dengan 0 bolak-balik sudah ada, 1 dengan 2 bolak-balik sudah ada. 1 sama 1 bisa nggak?
Bisa, Pak. Ya, 1 sama 1 juga ada ya, karena 1R0, 0R1, karena dia transitif bisa 1R1. 2R2 juga bisa, karena ada 2R0, 0R2, jadi 2R2 juga ada. Jadi semua ini banyak ini ya, bisa terapkan, tapi tidak semua dipakai. Oke, lanjut lagi. Terus ini apa berikutnya? Tadi kita stucknya kan di sini nih, ya ini perlu ada pasangan 2 sekian ini. Oke. Jadi mana yang mau kita pakai ini sekarang? Supaya Anda mau pakai yang mana nih? Coba pilih sekarang berdasarkan tujuan yang mau Anda capai. Tujuannya apa tadi? Untuk menutup P,1 ya, Pak. Ya, mencari P,1. Jadi kita mau cari negasi P1. 2R1, Pak. Ya, ya. Jadi ini nanti kita kombinasikan dengan 2R1. Ya, ini. Nah, aturannya box ini 2 dari 1, ini kan lalu bisa kita lakukan hasilnya apa jadinya? Negasi P,1. Udah ketemu ini sama ini. Ya, jadi udah tutup ini. Oke. Jadi adanya sebenarnya tadi cukup ada 2R1 yang kita tujukan, yang lainnya sebenarnya MLMP yang tidak perlu. Tapi ini semuanya tadi sebenarnya ini munculnya 2R1 itu karena ada taunya ya, dan juga tadi ada sigmanya. Jadi dua-duanya jadi perlu untuk bisa menghasilkan 2R1 ini, sehingga saya bisa menghasilkan negasi P1. Jadi untuk netralisasi ya, mencari kontradiksi dengan P-nya. Jadi akhirnya tertutup. Ya, itu seperti itu buktinya. Apakah ada pertanyaan? Jadi tadi RR ini tidak perlu semua dikeluarkan ya. Jadi sebenarnya yang penting saja, yang penting sebenarnya ya kita mau cari adanya 2R1 itu. Tapi ya kita waktu membuktikan ini kan dia nggak tahu ya. Dikeluarkan saja semua lengkap supaya tinggal pilih mana yang cocok. Yang penting kan si R, ingat R itu bisa dipakai berulang-ulang ya. Jadi ini sudah dipakai R1, nanti kalau perlu di R1 boleh dipakai ulang. Yang nggak boleh dipakai ulang tuh rumus yang lain. Kalau relasi kan cuma misalkan sifat dari relasi bisa dipakai berulang-ulang, artinya nggak habis pakainya yang R itu. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Ya, seperti itu. Jadi modal logik normal menggunakan tableau dengan adanya tambahan sifat pada R yang membuat sistemnya memang lebih strong. Lebih strong artinya rumus yang tadinya tidak berlaku menjadi berlaku. Jadi sistem yang dimana makin banyak rumus berlaku itu makin strong. Nah, rumus yang berlaku itu kan rumus yang mesti dipenuhi, mesti rumus yang valid, yang mesti berlaku. Ya. Makin banyak sistem rumus yang berlaku, artinya makin banyak teoremanya, itu sistemnya makin kuat. Makin banyak hal yang diketahui, berlaku di situ. Ini tadi misalnya udah direkam sama itu ya, faktur. Saya akan hapus lagi ini supaya saya bisa teruskan ke slide berikutnya. Ini di Acrobat ini mesti di clear baru bisa lanjut. Ya, saya sarankan Anda nanti ditutup terus coba Anda kerjakan sendiri ya. Dari awal jalankan langkah-langkahnya seperti yang saya kerjakan tadi, itu Anda lihat petunjuknya, jadi kelihatan jelas sebenarnya ini. Ini kebetulan rumus-rumus ini tidak ada yang bercabang, tapi bisa bercabang ya. Ini kebetulan ini tidak bercabang, jadi satu lurus ke bawah. Tapi sebenarnya tidak selalu demikian, bisa aja ada yang cabang seperti yang di dulu tableau yang biasa. Nah, sekarang yang eta ini, yang agak sedikit bisa menimbulkan masalah, karena eta itu selalu
bisa, lalu misalnya ada dunia I, selalu bisa IRJ, yang berikutnya, lalu bisa aja terus sampai kapan ini ya infinite, ya, tablonya bisa di infinite. Kalau tadi nerapkan yang rho sama tau itu kan tambahan R-nya itu terbatas. Tapi kalau dengan eta ini bisa tak terbatas. Jadi bisa menimbulkan tablo yang tak berhingga. Ya kita nanti lihat apakah masih ada gunanya meneruskan gitu ya. Kalau tidak lagi gunanya meneruskan ya sudah, memang tak bisa dibuktikan. Tapi berarti tablonya juga nggak tertutup. Kalau udah tutup ya udah berhenti. Tapi kalau nggak tertutup ya kita lanjutkan lagi. Bisa dilihat, mesti diargumentasikan bahwa memang tidak mungkin menemukan dunia yang bisa menghasilkan kodeksi. Misalnya kita tadi ada P,1 gitu. Berarti kan kita mesti mencari negasi P,1. Nah, kalau satunya di 2, 2-nya di 3, nggak mungkin menemui 1, ya tidak mungkin nih menemukan kontradiksi, berarti nggak terbukti begitu ya. Jadi kita memang akan selalu berusaha untuk kalau ketemu kontradiksi ya segera ditutup. Ya. Jadi kita akan when we introduce J, ya kita sudah menemukan bahwa kita udah punya harus mengintroduce suatu dunia berikutnya yang berbeda, ya jangan yang sama. Gitu. Kalau sama nanti jadi looping nggak maju-maju. Ya. Jadi selalu kalau udah punya dunia J, kita akan mengintroduce dunia K yang berbeda sama J. Kayak tadi kita sudah punya dunia 1 itu NOR R1, nanti kalau ada NOR R yang dikeluarkan oleh diamond itu ya 2 sekarang itu tambah. Jadi aturan eta ini tidak bisa terus-menerus diterapkan. Kayak kalau terus menerapkan etanya nggak berhenti. Misalnya 1 R2, 2 R3, 3 R4, kapan selesainya? Jadi kita hanya lakukan 1, terus lihat bisa ditetapkan apa enggak nama aturan-aturan lainnya. Kalau udah bisa ya sudah, jangan teruskan lagi itu ya. Jadi so do not apply it immediately. Ya, where to do so would prevent other rule from being applied. Jadi yang eta rule ini diterapkannya itu satu langkah saja. Meskipun dia sebenarnya masih bisa diteruskan, tapi tidak diteruskan terus-menerus. Tapi lihat dulu apakah aturan lain bisa ditetapkan, aturan lainnya saja yang dilakukan lebih dulu. Ya. Dia bisa lagi diterapkan lagi kemudian kalau masih perlu. Oke, contoh berikutnya ini, ya ini aku yang pakai eta. Nah, jadi mulai lagi ini saya langsung saja ini jawabannya ini. Yang Anda lihat ini adalah inisialis seperti tadi, ini inisialis negasi dari ini di dunia 0, kemudian terapan AB itu ada negasi dari ini hasil dari ARB, menetapkan eta ini menjadi NOR R1. Ya. NOR R1, lalu karena bersama dengan box bisa menghasilkan ini di atas ada box P0, ini NOR R1 menghasilkan P1. Lalu di bawah sini ada box negasi P0 menghasilkan not P1. Ya udah ini ada P1 sama P1 ketemu, selesai ini. Ya. Jadi terbukti busnya ini ya, singkat saja bisa menghasilkan P1 sama not P1. Nah ini R0 R1-nya itu dipakai 2 kali ini. Dipakai sama box P0, dipakai sama box not P0. Ya, jadi kan R itu bisa dipakai berulang-ulang seperti saya katakan. Jadi sini kita sekali saja menggunakan eta, jadi 0E1 udah berhenti. Stop dulu sementara. Coba kita terapkan yang lain, ya ternyata menerapkan aturan lain sudah tutup ya sudah.
Jadi etanya cuma dipakai sekali. Tapi sebenarnya kalau masih terus bisa 1R2, terus 2R3, tapi kan udah gak ada gunanya. Oke, apakah ada pertanyaan? Oh tidak, ini waktunya sudah habis, sudah 15 menit lewat 11. Nanti yang hari Rabu kita agak berhentinya agak molor dikit ya, itu supaya bisa 5 grup maju, jadi nanti akan sampai 11.40 seperti biasa 2 slot. Jadi sekali lagi saya harapkan nanti semua kelompok itu siap, sehingga nanti waktu peralihan kelompok itu tidak menunggu lama, ini semua sudah siap, tinggal lanjut ini presentasinya. Yang maju duluan itu Anda tidak usah merasa rugi, oh saya maju duluan nanti banyak hal yang saya belum tahu atau gimana. Saya akan memperhitungkan. Jadi Anda yang maju duluan itu tentu saja akan diperhitungkan Anda sebagai yang maju duluan. Jadi yang grup berikutnya topik yang sama kan bisa saja mengalami keuntungan dari yang grup sebelumnya topik yang sama, karena mungkin dari pertanyaan segala macamnya itu karena sudah muncul atau sudah pernah dibicarakan, sehingga bisa menguntungkan bagi grup yang setelah itu. Ya. Tapi nggak usah khawatir, saya akan memperhitungkan hal seperti itu. Ya. Oke, jadi semua tetap harus hadir dan saya harapkan ada partisipasi aktif dari yang lain untuk bertanya. Dan Anda yang bertanya itu akan saya catat ya, itu berkontribusi untuk nilai nanti Anda juga untuk keaktifan, dan ini bisa kalau ada pertanyaan yang bagus bisa saya catat dan saya kasih bonus. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan, apakah ada yang datang telat belum masuk ini di absensi? Saya datang telat, Pak. Oke, sebentar saya munculkan lagi absennya biar langsung diisi. Daftar kehadiran hari ini. Oke, siapa? Muhammad Hasan Albar? Hadir, Pak. Oke. Terus Vero? Hadir, Pak. Vero. Josh Sudung? Nggak ada. Gemma Pratama? Nggak ada. Bayu Kanta? Hadir, Pak. Ada. Oke. Farhan Azumardi? Nggak ada. Naufal Pratama? Nggak ada. Muhammad Salman? Al-Farisi? Nggak ada yang namanya. Oke, jadi segitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu nanti hari Rabu untuk presentasi. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.